Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Andriana, NIM 619016, jurusan Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya ingin menjabarkan tugas dari rencana pembelajaran biologi, buat video mengenai RPP. Langsung saja masuk ke materinya. RPP atau yang biasa dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Maksudnya RPP ini bisa disebut dengan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis dalam persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosi yang ingin dibangun dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus itu mempunyai perbedaan. Untuk meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan, silabus memuat hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetisi yang utuh. Dan untuk sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetisi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Untuk tujuan dan fungsi RPP ada dua. Untuk tujuannya yaitu mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dalam prediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Untuk fungsinya yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Ada 4. Yang pertama itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua itu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan, kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga itu menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekati siswa dengan pengalaman langsung. Yang ketiga itu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan, didasarkan pada sistem pengujian yang berkembang selaras dengan pengembangan silabus. Jadi di sini untuk unsur-unsurnya itu mengikuti poin-poin yang ada di silabus. Untuk komponen-komponen RPP yang tertera yang sudah ditetapkan menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 mengenai standar prosesnya yang terdiri dari 9
9. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Mungkin saya langsung kasih contoh identitas mata pelajarannya. Mungkin ini contoh dari RPP yang dibuat. Di sini ada tertulis, di sini ada identitas mata pelajaran. Untuk identitas mata pelajaran itu sendiri yaitu identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, dan mata pelajaran dan tema belajar dan jumlah pertemuan. Di sini ada tertulis ada mata pelajaran, semester, ada alokasi waktunya di sini tertulis, dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua itu standar kompetensi. Terus standar kompetensi di sini artinya standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dihadapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu mata pelajaran. Ada standar kompetensinya. Yang ketiga itu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar di sini yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima tujuan pembelajaran. Ada di sini tujuan pembelajarannya. Yang keenam itu materi ajar. Materi ajarnya ada mengenai fungi dan jamur. Yang ketujuh alokasi waktunya. Untuk alokasi waktu ada alokasi waktu ini yaitu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan pada saat pembelajaran. Metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran di sini digunakan oleh setiap guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses mengajar yang efektif dan efisien untuk mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Di sini ada metode ajarnya. Yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran di sini ada pendahuluan. Di sini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Baik, mungkin saya perjelas lagi. Di sini ada contoh RPP-nya. Di sini mengenai fungi atau jamur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ke RPP ini. Mungkin ini pemaparan materi mengenai RPP, pembuatan dan tugas membuat video. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.